di sini adalah terkait dengan laju yang berkaitan. Oke, laju yang berkaitan. Jadi katakanlah ini ada contoh pada saat OSKM ITB begitu di Saraga, rektor ITB datang ke panggung. Oh, oke. Ini suara saya masuk? Masuk, Pak. Posisi kursor saya ada di mana saat ini? Di atas kata datang. Di Direktur, Pak. Oke. Ada yang di rektor, ada yang di atas kata datang ya. Jadi hari ini itu saya menggunakan ini ya, 2 komputer. Satu komputer untuk melihat apakah tampilan saya sudah sama dengan apa yang sedang saya lakukan gitu ya. Saya melihat di layar satunya lagi itu kursor saya ada 2 sekarang. Kursor saya tuh ada 2. Di kalian ada 1 atau ada 2? 1. Ada 1 kursor lagi yang muter-muter di situ. Nggak kelihatan ya di kalian ya? Nggak ada Pak, 1 doang Pak. Yang bentuknya pedang. Iya Pak. Yang kelihatan itu yang bentuknya pedang. Oke. Di saya di komputer saya satu lagi malah dia kursornya ada dua-duanya. Yang muter-muternya ada, yang pedangnya juga ada. Oke, ya sudah. Oke, jadi tadi apa namanya? Yang katakanlah saat OSKM ITB, rektor ITB datang ke panggung menggunakan helikopter gitu ya. Helikopter itu berada tepat di atas panggung dengan ketinggian 1 km. Helikopter itu turun dengan kecepatan 5 meter per sekon katakanlah. Nah, jarak Anda ke panggung OSKM adalah 200 meter. Pertanyaannya adalah, seberapa cepat jarak antara Anda dan helikopter berkurang ketika ketinggian helikopter itu 50 meter dari atas panggung? Maksudnya itu apa? Maksudnya gini, kalau saya coba gambarkan gitu ya gini. Katakanlah di sini ada panggung. Di sini ada panggung. Kemudian kemudian katakanlah di sini ada kalian. Kemudian di sini ada kalian peserta OSKM gitu ya. Kemudian di sini ada helikopter yang sedang turun. Gitu ya. Di sini ada helikopter yang sedang mau turun. Jarak antara kalian dan helikopter seperti apa? Jarak antara kalian dan helikopter seperti apa? Garis miring Pak. Ya, sisi miring. Kalau di sini dimisalkan posisinya adalah persegi, begitu ya. Kalau di sini dimisalkan posisinya adalah persegi, maksud saya segitiga siku-siku, maka tinggal Pitagoras, begitu ya. Kalau posisinya adalah segitiga siku-siku, maka tinggal Pitagoras. Nah, bayangkan helikopternya ini turun. Kalau helikopternya turun, jarak antara kamu dan helikopter mendekat atau tidak? Kalau helikopternya turun, jarak antara kamu dan helikopter apakah menjadi lebih pendek? Iya Pak. Ya, secara tidak langsung menjadi lebih pendek ya, gitu ya. Oke, secara tidak langsung jarak antara kamu dan helikopter itu menjadi lebih pendek. Nah, di sini poinnya. Helikopter ini tuh sebetulnya kan mau mendekati panggung, betul? Bukan mendekati kamu loh. Helikopter ini mau turun ke panggung, gitu ya. Helikopter ini mau turun ke panggung, bukan mau mendekati kamu. Tapi secara tidak langsung, ketika helikopter turun, helikopter itu juga mendekati kamu, gitu ya. Betul tidak? Secara tidak langsung loh ya. Betul? Karena jarak antara kamu dan helikopter juga semakin mendekat secara tidak langsung. Oke? Ada pertanyaan?
Oke, nah jadi ketika helikopter mendekati panggung dengan suatu kecepatan tertentu, maka helikopter juga mendekati kamu. Helikopter juga mendekati kamu dengan suatu kecepatan tertentu. Makanya judul bab materinya adalah laju yang berkaitan, gitu ya. Jadi laju antara helikopter mendekati panggung itu berkaitan dengan laju antara helikopter mendekati kamu. Seperti itu. Walaupun sebetulnya helikopter itu tidak berniat mendekati kamu kan, gitu. Tapi niatnya mendekati panggung. Tapi secara tidak langsung helikopter itu mendekati panggung, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kira-kira ilustrasinya seperti itu ya. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah yang tadi, berapa kecepatan helikopter mendekati kita, gitu ya. Berapa kecepatan helikopter mendekati kita. Ini salah satu contoh kasus saja. Ini sebetulnya hanya salah satu contoh kasus saja. Sebetulnya kasus-kasusnya itu ada banyak, gitu ya. Kasus-kasusnya itu ada banyak di apa? Yang pasti di sini adalah idenya adalah ada sesuatu, ada suatu kecepatan sesuatu, gitu ya. Kemudian dia itu berdampak pada sesuatu yang lain, gitu ya. Berdampak pada sesuatu yang lain. Jadi berkaitan, gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita langsung saja latihan ya. Karena sebetulnya untuk subbab ini tuh dia di aplikasi, karena dia di aplikasi, dia memang harus apa namanya? Kita harus lihat contohnya, begitu ya. Kita harus melihat contoh soalnya, gitu ya. Kita harus melihat contoh soalnya. Ini saya coba potong ya. Sebentar. Sebentar, saya ambil dulu soalnya. Ini dia soalnya. Kelihatan soalnya? Kelihatan soalnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Oke, kalau terlihat, sekarang perhatikan di sini. Sebuah tangga dengan panjang 5 meter bersandar pada dinding. Oke. Jadi kalau kita mengerjakan aplikasi, sebisa mungkin coba kita gambarkan, gitu ya. Sebisa mungkin coba kita gambarkan. Katakanlah saya punya sebuah tangga, gitu ya. Katakanlah saya punya sebuah tangga di sini, dia itu bersandar pada dinding. Oke. Katakanlah dindingnya adalah yang ini. Oke, nah dindingnya si kotak merah itu ya. Dindingnya si kotak merah. Oke. Nah, tangganya adalah yang warna biru. Oke. Sebuah tangga dengan panjang 5 meter bersandar pada dinding. Jelas ya di sini ya. Ada tangga bersandar pada dinding seperti ini. Gitu. Nah, ujung bawah tangga, perhatikan di sini, ujung bawah tangga ditarik mendatar menjauhi dinding. Ujung bawah tangga, ujung bawah tangga itu yang mana? Ya ujung bawah tangga yang ini, gitu ya. Nah, di sini katakanlah dia itu ditarik, gitu ya. Ujung bawah tangga itu ditarik, saya pakai warna hijau,
ditarik menjauhi dinding dengan kelajuan 0,8 meter per sekon. Pertanyaan saya, kalau ujung bawah tangga ditarik, apa yang terjadi dengan tangganya secara umum? Mendatar juga tangganya, Pak. Belum akan mendatar sih. Secara Turun. Oke, iya. Jadi tangganya itu kira-kira posisi tangganya itu yang asalnya seperti ini, dia itu jadi seperti ini gitu ya. Gitu, oke? Paham ya? Paham ya? Artinya apa? Ketika ujung bawah tangga ditarik menjauhi dinding, yang akan terjadi apa? Ujung atas tangga akan apa? Bergerak juga secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung dia itu bergerak mendekati alas. Betul? Betul ya? Coba kamu bayangkan ada tangga gitu ya. Ditarik, bawahnya itu kamu tarik, secara tidak langsung kan atasnya itu akan turun gitu ya. Secara tidak langsung atasnya itu akan turun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tentukan seberapa cepat ketinggian ujung tangga berubah ketika jarak ujung tangga ke dinding adalah 3 meter. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, coba kita kerjakan ya. Coba kita kerjakan sebentar. Saya ya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, jadi kira-kira seperti ini ya. Secara tidak langsung si atas titik atas tangga itu juga turun begitu ya. Gitu. Oke. Oke, jadi coba kita modelkan apa yang terjadi gitu ya. Pertama, apa sebetulnya yang diketahui? Apa yang diketahui? Dimensinya, Pak. Jarak tangganya ke dinding. Oke, misalkan jarak ujung bawah tangga ke dinding adalah apa? Misalkan jarak ujung bawah tangga ke dinding adalah X. Oke. Maka apa yang diketahui di situ? Ujung bawah tangga ditarik mendatar menjauhi dinding dengan laju tetap 0,8 meter per sekon. Artinya yang diketahui di sini apa? Kecepatan itu apa? Delta X. Turunan terhadap T. Oh iya. Oke ya. Jadi misalkan jarak ujung bawah tangga ke dinding adalah X dalam fungsi T misalkan ya. Maka dx dt sama dengan 0,8. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian misalkan lagi jarak ujung atas tangga ke alas gitu ya, ke lantai adalah Y dalam fungsi T katakanlah. Gitu ya. Yang ditanya itu di sini apa? Tentukan seberapa cepat ketinggian ujung atas tangga berubah ketika jarak ujung bawah tangga ke dinding 3 meter. Artinya di sini yang ditanya apa? Yang ditanya adalah dy dt gitu ya. Pada saat apa? Pada saat jarak ujung bawah tangga
ke dinding 3 meter pada saat X sama dengan 3. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada T-nya pertanyaan Pak sampai harus sini? dicari dulu atau gimana? Apa? T-nya. T-nya iya harus dicari dulu gitu ya. T-nya harus dicari dulu nanti. Oke, di sini yang diketahuinya dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan gitu ya, sekarang bagaimana cara kita mengerjakannya? Sekarang bagaimana cara kita mengerjakannya? Oke, bagaimana cara kita mengerjakannya? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide bagaimana cara kita mengerjakannya? 3 Kak, 3 Pak dibagi 0,8. 3 dibagi 0,8 kurang tepat sebetulnya kalau kita mengerjakannya seperti itu. Gitu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Dalam hal ini X dan Y. Apakah ada hubungan antara X dan Y? Pitagoras Pak. Apa hubungan antara X dan Y itu? Hubungan Pitagoras Pak atau Ya, apa? X Pitagoras kuadrat. seperti apa itu? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z apa? 5 kuadrat. Sama dengan Z kuadrat. Atau lebih detail, Z-nya itu berapa? 5. 5, jadi 25. Betul? Hubungan antara X dan Y seperti ini, betul? Iya, Kan Pak. X Iya, itu Pak. jarak dia ke dinding, Y itu jarak ujung atas ke lantai. Dan dia siku-siku ya. Diasumsikan siku-siku. Jadi hubungan antara X dan Y adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau sampai sini tidak ada pertanyaan, maka di sini kan kita mau mencari laju yang berkaitan ya. Di sini kita mau mencari laju yang berkaitan. Dalam hal ini kebetulan X-nya itu adalah fungsi dalam T, begitu ya. Y-nya juga fungsi dalam T, gitu. Jadi karena kita mau mencari laju yang berkaitan, kalau begitu kita turunkan sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kita turunkan sebelah kiri dan sebelah kanannya terhadap T, gitu ya. Oke, gimana ini ya, nggak cukup ya, saya hapus saja. Oke, jadi sebelah kiri ini apa? Biasanya ini tidak dituliskan T-nya ya, supaya menghemat tempat. 25. Jadi ini turunannya apa ini? Turunannya apa? 2x plus 2y, Pak. 2y itu Apa? 2x Ditambah 2y. 2x ditambah 2y sama dengan 0. 0. Benar seperti ini? Tidak. 2x Enggak, tambah Pak. 2y kali x. 2x kali 2x aksen. 2x 2x Dikali tambah 2y 2x aksen, kali Pak. dx Tambah dt, 2y Pak. 2. Oke, lebih tepatnya begitu ya. Ini tuh pertama kan seperti ini, saya pisah dulu saja. Sekarang x kuadrat, x itu kan fungsi dalam T, tapi x itu tidak diketahui fungsinya apa. Oke, x itu fungsi dalam T, tapi tidak diketahui fungsinya seperti apa, gitu ya. Oke, kalau begitu x diturunkan terhadap T, ini yang kemarin kita pelajari menjadi apa? Ini tuh turunan fungsi komposisi juga. Ini menjadi 2x
kali dx per dt, Pak. dx ya X dt. dx dt gitu. Oke, yang y juga sama, y kuadrat diturunkan, ini menjadi apa? 2y dy dt. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang kita masukkan yang diketahui. Yang diketahui tadi apa saja? Katanya kecepatan ujung alas bawah menjauhi dinding itu 0,8. dx dt-nya 0,8. 0,8. Kemudian x-nya berapa? X-nya kan dia tanya, tentukan seberapa cepat ketinggian ujung atas tangga berubah ketika jarak ujung bawah tangga ke dinding adalah 3 meter. Artinya ini 3 meter. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah dy dt, betul? Betul? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang y-nya berapa? 4 4, Pak. 4 tahu dari mana 4? dari Pitagoras, Pak. Dari Pitagoras. Kan x-nya 3, 3 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Jadi y-nya berapa? 16. Y kuadratnya 16, jadi y-nya 4. Oke. Sehingga ini hasilnya jadi berapa? 2 kali 3, 6 kali 0,8 berapa? 6 kali 0,8. 4,8. 8. Gitu ya. Jadi kalau begitu dy dt sama dengan berapa? 0, 6 minus 0,6. 0,6. Oke, ada pertanyaan? Pak mau tanya itu minus berarti dinyatakan arahnya gitu ya, Pak? Nyatain Ya. arah. Ya, dalam hal ini sebetulnya masalah plus minusnya itu adalah menyatakan arah gitu ya. Dia menyatakan arahnya ke bawah gitu ya. Gitu. Oke. Selain menyatakan arah, ini itu mengatakan apa juga? Kan dy dt itu apa? Mengatakan perubahan y terhadap waktu. Oke, perubahan y terhadap waktu. Kalau minus artinya apa? Semakin bertambah waktu, y-nya semakin Berkurang, Pak. berkurang, betul. Semakin berkurang. Logis nggak? Tangganya kalau ujung bawah tangga itu digerakkan ke kiri, atas tangganya semakin lama semakin berkurang. Logis nggak? Logis, Pak. Logis. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi inilah laju yang berkaitan, gitu ya. Laju yang berkaitan itu seperti ini. Jadi ada sesuatu yang digerakkan memiliki kelajuan tertentu, ada sesuatu yang lain secara tidak langsung dia ikut bergerak, berkaitan mereka. Laju yang berkaitan. Oke? Ada pertanyaan lagi? Pak mau nanya, misalnya Ya. kalau tangganya bergerak ke kanan, berarti pakai kecepatan yang ini ya, minus gitu. Oke, kalau tangganya bergerak ke kanan, katakanlah ya kita dx dt-nya katakanlah pakai nilainya minus karena jarak alas ke dindingnya semakin berkurang, gitu ya. Gitu bagus. Pun sebetulnya itu masalah kesepakatan saja ya. Kamu mau asumsikan ke kanan itu plus, silahkan saja boleh. Gitu. Itu masalah kesepakatan. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak. ya. Kalau contoh yang helikopter tadi, titik stasionernya di sini panggung atau ada 2 titik stasioner. Oke, kalau kita coba kita kerjakan contoh si helikopter ya. Oke, kerjakan.
Silahkan kerjakan contoh soal yang ini. Silahkan kerjakan. Silahkan dikerjakan soal yang ini. Mungkin supaya angkanya lebih bagus, ya nggak apa-apa lah gini aja. Tunggu, sebelum mengerjakan soal helikopter, yang ini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kerjakan soal helikopter. Silahkan dikerjakan. Oke, ada yang kirim WhatsApp ternyata ya. Oh, dihapus. Oke, silahkan.
Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Eh, Pak, kalau jawabannya akar dijadiin bilangan ini enggak, Pak? Nggak usah, nggak Bilangan. usah. Enggak usah. Nggak usah, nggak usah. Tulis saja akar, tidak masalah. Angkanya kurang begitu bagus, tidak. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah selesai, Ali? Itu tergantung kamu setiap kita mulai mengerjakan. Kalau kita sudah masuk ke masalah nyata ya, kita itu harus jelas dalam mendefinisikan sesuatu. Bukan masalah nyata saja, semua hal, sekali lagi semua hal itu harus didefinisikan dulu gitu ya. Kamu mendefinisikannya apa, Ali? Apa yang kamu tulis? Apa yang kamu tulis? Jarak peserta ke panggung itu adalah X. Terus jarak orang ke helikopter itu adalah Z. Terus helikopter ke panggung itu adalah Y. Terus oke, sebentar. Ini kalau mau lebih lengkap itu gini. Misalkan T adalah waktu dalam detik, jarak peserta ke panggung adalah XT dalam meter, ini juga dalam meter, kemudian yang ini juga dalam meter. Kemudian apa tadi Ali yang kamu lakukan? Oke, iya apa tadi? Oke, 200 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Terus ya, yang mana yang dipindah ruas? Oke, kalau nggak pindah ruas boleh nggak? Oke, 200 kuadrat sama dengan Z kuadrat dikurangi Y kuadrat. Oke, terus? Oke. Jadi?
200. Ini Z kuadrat dikurangi Y kuadrat. Terus apa lagi? Sebelah kiri jadi 0. Oke, terus dua Z. Oke, terus apa yang belum kamu tahu buat isinya? DDT-nya 5. Terus mau di dalam hal ini DDT mau 5 boleh, mau minus 5 juga boleh. Silahkan saja. Oke. Kalau mau pakai minus 5 dengan asumsi karena dia mendekati gitu ya. Mengurangi nilai Y boleh. Di sini kita pakai minus saja ya. Di sini kita pakai minus boleh. Kemudian apa lagi? Y-nya kenapa 950? Oke, Y itu apa tadi? Kamu mendefinisikan Y itu apa? Oke, ulangi. Kalau begitu saya yang salah. Jadi kamu mendefinisikan Y-nya apa? Jarak yang ditempuh helikopter. Oke. Jarak yang ditempuh helikopter ke panggung gitu. Oke. Jadi Y-nya berapa? 950. Kalau begitu berarti di sini Y-nya positif ya DT-nya. Gitu, Ali. Oke, ini nggak masalah. Oke, jadi berapa? Ya. Oke. Sebentar. Di sini ada, saya katakan ini jadi salah. Ini jadi salah. Oke. Kenapa ini jadi salah? Sekarang gini, coba dibaca lagi. Ali, kamu mendefinisikan X-nya apa, Ali? Jarak peserta ke panggung itu adalah X. Kemudian Z itu apa? Jarak orang ke helikopter. Y itu apa? Oke, jarak yang ditempuh helikopter. Hati-hati loh ini. Nah ini hati-hati ya. Sebentar. Ini makanya definisi itu penting. Ini hati-hati. Tadi apa? Saya mau melihat yang lain. Ini X, gitu ya. Kemudian gini ya. Ini X. Yang ini Z. Dan Y-nya itu adalah jarak yang ditempuh helikopter. Artinya Y itu kalau helikopternya ada di sini, helikopter turun ke sini, maka yang disebut Y itu adalah yang ini. Karena Ali mendefinisikannya seperti itu. Karena Ali mendefinisikannya Y itu adalah jarak yang ditempuh helikopter. Artinya atau dalam tanda kutip jarak helikopter ke langit lah katakanlah. Jadi saat itu helikopternya ada di langit gitu. Artinya hubungan antara ZX dan Y bukan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini salah.
Salah besar. Salah besar. Gitu ya. Kenapa salah? Karena Y itu yang di sini, di atas. Oke? Yang lain paham? Ali sih sudah paham, saya yakin. Ali sudah paham. Karena Ali pelaku utamanya gitu ya. Yang lain paham nggak apa kesalahannya Ali? Oke ya. Paham, Pak. Oke, jadi Ali ini mendefinisikannya seperti itu. Jadi beda definisi akan beda loh, ke bawah-bawahnya itu akan beda. Gitu. Jadi Ali sekarang apa yang mau kamu lakukan? Meneruskan dengan definisi yang seperti kamu atau mau mengganti definisi? Oke, mengganti definisinya jadi apa? Oke. Nah, ini lebih mudah kalau seperti itu ya. Jarak helikopter dan panggung. Kalau jarak helikopter dan panggung hubungannya benar seperti ini. Hubungan Pitagoras. Oke, jadi ini apa isiannya Ali? Kalau begitu ini seharusnya apa? 2 dikali Y-nya berapa? 50. DT-nya apa Ali? Minus 5. Karena mendekati panggung. Jarak helikopter dan panggungnya itu berkurang, minus. Terus gimana lagi? Z-nya berapa Ali? Ya, enggak masalah. Kita hitung bareng-bareng saja. Z-nya harusnya berapa? Akar dari berapa Z-nya? 1,04. Berapa? Akar 42.500, Pak. Dari mana itu? Dari mana? 200 pangkat 2 200 kuadrat tambah 50 pangkat 2. 50 kuadrat. Oke. Yang ditanya apa? DZ DT sudah dapat kan ya? Ada pertanyaan? Mau tanya, Pak. Berarti Ya. di setiap titik tuh kecepatannya bisa beda ya? Betul sekali. Bagus sekali, Davin. Oke, Itu Pak. pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Gitu ya. Komentar yang saya tunggu-tunggu. Jadi kecepatan helikopter mendekati peserta itu tiap titik berbeda. Gitu. Bagus sekali. Itu yang saya tunggu-tunggu. Makanya kita menggunakan konsep turunan kecepatan sesaat. Namanya kan kecepatan sesaat. Bagus sekali. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, di sini tinggal pindah-pindah ruas saja. Saya percayalah kalian bisa pindah-pindah ruas. Oke, ada pertanyaan? Berarti Pak, ini soalan begini harus ada titik yang stasioner, Pak, begitu. Titik yang stasioner itu maksudnya apa? Titik yang nggak berubah, Pak, jaraknya. Di sini contohnya ini. Oh, iya. Apakah harus ada titik yang diam? Nggak tahu. Kita lihat saja nanti, gitu ya. Kita lihat saja nanti, gitu. Jadi pengaplikasiannya bisa sampai lebih dari satu variabel yang bergerak gitu, Pak. Misalnya yang satu digerakkan, ada 2 titik yang bisa bergerak gitu, Pak. Iya, bisa juga seperti itu. Bisa juga seperti itu. Makasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita latihan lagi satu soal lagi. Latihan lagi, satu soal lagi, sebentar. Mana ya? Kita soal yang ada di buku aja kan ya, supaya ini bagus nih. Ini bagus.
Ini bagus, tapi nggak ada tapinya sih. Di buku banyak banget nih sebetulnya. Ada 6 ya, 6 contoh soal ya. Oke, untuk yang di buku kalian bisa kerjakan sendiri ya. Ini kita kerjakan yang bareng-bareng saja, yang tidak ada solusinya di buku ya. Yang ada solusinya di buku kan kalian tinggal lihat di buku ya. Oke, coba kerjakan ini. Silahkan kerjakan. Sebuah bola besi berjari-jari 4 dan seterusnya. Boleh Habibi, silahkan mau ke toilet boleh. Ya, silahkan Rinda, Anggraini ke toilet silahkan. Ada pertanyaan silahkan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kirimkan pekerjaannya seadanya saja. Elang Buana. Elang Buana. Elang Buana A-nya apa belakangnya? Anindito, Pak. Anindito. Elang Buana. Asli mana Elang Buana? Jakarta, Pak. Jakarta. Namanya dari mana itu? Ambil Elang Buana. Oh, nggak tahu ayah saya, Pak. Oke. Nama kamu menarik perhatian saya karena barusan saya baca Line Today. Ada apa? Kerajaan Angling Dharma katanya. Oke, Elang Buana silahkan kirimkan pekerjaannya. Kemudian siapa? Pandia dan Fulvian. Pandia dan Fulvian. Silakan seadanya saja dan Elang Buana. Seadanya saja kirimkan. Ke grup WhatsApp. Oke, sudah dikirimkan Elang Buana. Jari-jari bola. Oke, misalkan jari-jari bola adalah X. Volume bola 4/3 R kuadrat. Jadi jari-jari bolanya ini X atau R? Elang Buana. R, Pak, mau, Pak. Oke. Nah, itu harus konsisten ya. Harus konsisten. Jadi jari-jari bolanya itu adalah R. Volume bola DVDT. Oke. Tunggu. Ini yang ditanya apa ya? Sebuah bola berjari-jari 4 dilapisi es dengan ketebalan seragam. Jika es tersebut mencair dengan laju 10 cm, tentukan seberapa cepat ketebalan es berkurang ketika ketebalannya 2 cm. Oh, oke. Ini yang kamu kerjakan ketika ketebalannya 2 cm ya. Oke, bagus. Elang. Kemudian punya Fulvian belum selesai. Punya Pandia juga belum selesai. Oke. Punya Elang sudah benar jawabannya, bagus. Punya Elang Buana. Tapi bagian keduanya belum selesai ya. Oke, yang bagian keduanya ada yang sudah mengerjakan? Tentukan seberapa cepat luas permukaan bagian luar es berkurang. Ada yang sudah mengerjakan? Kalau saya Pak dapat 10 cm per menit juga. Boleh difoto Syarif pekerjaannya. Jadi bedanya itu hanya tinggal kita membuat persamaannya dalam bentuk luas permukaan ya, luas permukaan lingkaran ya. Kalau yang awal itu volume, kalau sekarang membuat luas permukaan lingkaran.
Oh ya, ngomong-ngomong ini ada yang sedikit yang salah loh. Sebetulnya ini ada sedikit yang salah loh. Ada dari pekerjaannya elang buana. Ada yang tahu I-nya hilang, Pak. apanya? I-nya. I itu apa? P, Pak. Oh, P-nya. Oke, P-nya ya. Selain P-nya apa? Sebetulnya misalkan R-nya apa? Jari-jari apa? Lapisan es itu. Ya, betul. Itu ya. Karena perhatikan di sini. Bolanya itu jari-jarinya 4. Bolanya itu jari-jarinya 4 dilapisi oleh es. Yang ditanya di sini tentukan seberapa cepat ketebalan es berkurang ketika ketebalannya 2 cm. Artinya jari-jari bola dan esnya berapa? 6. 6. Betul sekali. Jari-jari bola dan esnya 6. Jadi katakanlah kalau mau, ini banyak alternatif mengerjakan ya. Katakanlah yang pertama misalkan R adalah jari-jari bola dan ketebalan es. Gitu. Bisa juga kamu misalkan seperti ini. Misalkan R adalah ketebalan es. Gitu. Mau pakai yang mana ini yang saya kerjakan? Misalkan saya pakai misalkan R adalah ketebalan es gitu ya. Kalau misalkan R adalah ketebalan es, maka volume bola itu apa? Volume bola itu apa? PR 4/3 Pi. Dalam hal ini bukan R, tapi R tambah apa? 4, Pak. R tambah 4 ditambah R pangkat 3. Betul sekali. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu laju 10 cm kubik per menit itu pengurangan volume esnya atau volume bolanya, Pak? Secara total. Oke. Jadi gimana? Itu harusnya bagaimana? Si 10 cm per menit itu pengurangan volume esnya atau pengurangan volume bola secara total? Gimana? Sengerti saya S-nya sih, Pak. Tapi nggak tahu dari bahasanya. Oke, saya mengerti kamu S-nya, betul. Jadi kalau begitu, volume yang kita buat itu sebetulnya bukan volume ini. Jadi harusnya kita buat volume S. Volume S itu apa berarti? Volume S itu apa berarti? Katakanlah V, misalkan V adalah volume S, maka V-nya apa? V sama dengan volume total dikurangi volume bola. volume total dikurangi volume bola. Betul. Jadi apa? Volume totalnya apa? 4/3 Yang tadi, Pak. yang tadi, Pak, ya. yang tadi, Pak. 4/3 Pi R ditambah 4 pangkat 3 dikurangi dengan 4/3 Pi 64, Pak. 4/3 Pi Kali 64. Dikali 4 pangkat 3. Kok 4 pangkat 4? 4 pangkat 3. Bagus sekali. Jadi sebetulnya V-nya harusnya seperti ini. Gitu, yang kalau kita urai ini menjadi apa ini? R pangkat 3 ditambah 12 R kuadrat ditambah berapa? 3 dikali 16, 48 R ditambah 64 gitu ya. Sehingga
Ini kalau jadi ini 4 habis ya. Jadi seperti ini. Oke. Jadi ini adalah volume si S-nya. Ini adalah volume si S-nya. Gitu. Oke. Misalkan sebentar tadi ada yang kelewat. Misalkan T adalah waktu. T adalah waktu dalam detik, misalkan R adalah waktu dalam sentimeter. Ini bukan dalam detik tapi dalam menit. Oke, jadi turunkan kedua ruas terhadap T. Jadi Pak izin bertanya Pak, maaf ya, potong Pak. ya silakan. Ini kan volume S-nya ya, sedangkan kalau misalnya 4/3 pi dalam kurung R+4 itu termasuk volume bolanya juga, bukan volume S-nya doang, Pak. Betul, betul. Makanya dikurangi dengan volume bolanya. Betul. Jadi kan bola besar dikurangi dengan bola kecil. Ya, oke Pak, ngerti Pak. Oke, sip, good. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ya ini cukup rumit ya. Jadi sebelah kiri dV/dt-nya berapa? Diketahui dV/dt-nya 10 ya. Sebelah kiri dV/dt-nya 10. Yang sebelah kanan diturunkan jadi apa ini? R pangkat 3 diturunkan terhadap T jadi apa? 3R² dr dt. 3R kuadrat dr dt. Yang ditanya itu dr dt-nya ya. Ditambah 12R kuadrat diturunkan terhadap T 24 R dr dt. dr dt. Ditambah 48 dr dt. Oke. Setelah ini 3R kuadrat, R kuadratnya apa ini? 2 R kuadrat itu adalah ketebalan S ya, ketebalannya loh ya. Artinya dalam hal ini 2 ya, langsung. Oke. 2 kuadrat dikali 2. Oke. Silahkan dr dt-nya hitung sendiri ya. Ada pertanyaan? Jadi, nah di sini penting di sini tadi saya misalkan R-nya adalah ketebalan S-nya. Ketebalan S-nya saja ya. Ini saya kasih penekanan ya. Ketebalan S-nya saja. Saya kasih penekanan. Bola besinya tidak dihitung. Oke. Sekarang coba kita kalau definisinya kita ganti. Kalau definisinya kita ganti. Misalkan T adalah waktu dalam menit, misalkan R adalah ketebalan bola besi dan S. Misal seperti itu. Misalkan R adalah ketebalan bola besi dan S, misalkan V adalah volume S, maka ini jadi seperti ini. Betul? Maka ini menjadi seperti ini. Kalau definisinya, misalkan R adalah ketebalan bola besi dan S. Oke? Supaya ini saya pakai R besar lah supaya tidak tertukar dengan yang sebelumnya. Oke? Bola besi dan S. Oke? Jadi di sini apa? Pi R pangkat 3. Di sini yang ditanya apa ya? Tentukan seberapa cepat ketebalan S berkurang. Tentukan seberapa cepat ketebalan S berkurang ya.
ketebalan S-nya di sini ya. Oh, mungkin harus pakai definisi yang pertama kalau gitu ya. Karena yang ditanya ketebalan S-nya. Ya, kayaknya harus pakai definisinya yang ini deh. Nggak bisa pakai yang kedua. Karena di sini ini ketebalan bola besi dan es gitu ya. Sementara yang ditanya ketebalan S-nya saja. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi hati-hati ya. Kalau gitu punya Syarif juga jadi kurang cocok ya Syarif ya. Juga, Pak. Iya, Pak. Harus disesuaikan lagi gitu ya, maksud saya. Harus disesuaikan lagi. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti yang luas permukaan itu Pak dari pesamaan kayak gini juga nggak Pak? Maksudnya Oke. dari yang belum. Bagaimana coba yang luas permukaan? Luas permukaan Pak pakai R yang R tambah 4, 2 tambah 4 kan Pak. Iya, Karena betul. Pakai yang R tambah 4. Bolanya sendiri pakai yang R tambah 4 gitu ya. Bolanya sendiri pakai yang R tambah 4. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, nanti akan soal tutorialnya akan dibahas lebih lanjut ya. Sekarang kita istirahat dulu saja 5 menit. Silahkan istirahat dulu 5 menit ya.
Tes. Halo. Ada. Halo. Sudah masuk lagi ini? Sudah masuk lagi? Oke. Silakan untuk lebih memahami ya. Silakan kerjakan contoh 1 sampai contoh 6 yang ada di buku gitu ya. Karena yang ada di buku kan ada kunci jawabannya, jadi kalian bisa koreksi gitu ya kalau sudah mengerjakan. Oke, ada kalau tidak ada pertanyaan, subbab terakhir begitu ya, di bab 2. Subbab terakhir di bab 2 yaitu diferensial dan aproksimasi. Ini juga aplikasi, salah satu aplikasi lagi dari turunan gitu ya. Salah satu aplikasi lagi dari turunan. Oke, saya ingin tanya sama kalian. Berapa 2 pangkat 2? Berapa nilai 2 pangkat 2? 4. 3 pangkat 2? 9, Pak. 9. 2,1 pangkat 2 tanpa kalkulator. 4,41, Pak. 4,41. 2,9 pangkat 2 tanpa kalkulator. Mendekati 9, Pak. Mendekati 9. Ya, berapa gitu ya mendekati 9-nya itu berapa gitu. Ya nggak tahu berapa lah ya, nggak penting. Oke, dalam hal ini kita kalau menggunakan kalkulator tentu saja bisa gitu ya. Kemudian pertanyaannya lagi, berapa akar 4? 2, akar 9, 3, akar 4,1 tanpa kalkulator. Nggak tahu berapa. Akar 8,9 tanpa kalkulator, nggak tahu juga berapa. Akar 5 ya nggak tahu juga. Akar 8, akar 7 nggak tahu juga berapa gitu ya, tanpa kalkulator. Sebetulnya ada metode hitungnya, tapi kita tidak membahas itu gitu ya. Oke, nah dalam hal ini gitu ya, kita akan menggunakan turunan untuk menghampiri nilai-nilai berikut gitu ya, untuk menghampiri nilai-nilai berikut gitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin tanya lagi, dulu kita saat belajar turunan, asal muasalnya itu dari mana? Limit, Pak. Asal muasal limit? Gradien. Kemiringan garis singgung gitu ya. Asal muasalnya itu kemiringan garis singgung. Oke. Nah, sekarang itu sekarang gini. Dulu kan kita belajar kemiringan garis singgung ya. Kemiringan garis singgung itu karena membuat garis itu kan butuh 2 titik ya. 2 titik. Nah, 1 titiknya itu kita tarik sedekat mungkin ke titik satunya lagi gitu ya. Kita punya definisinya saat itu seperti ini gitu. Nah, sekarang dibalik gitu ya. Kita mengetahui fx, kita mencari f aksen x. Kita mengetahui, sekali lagi kita mengetahui fx gitu ya, dan kita ingin mencari f aksen x gitu. Oke, sekarang itu dibalik. Sekarang kita mengetahui fx0 dan f aksen x0. Kita mengetahui fx0 dan f aksen x0. Gitu ya. Yang ingin kita cari, berapakah nilai fx0 ditambah dengan delta x? Ini yang mau kita cari. Gitu ya. Yang mau kita cari, berapa nilai fx0 ditambah dengan delta x. Gitu. Jika delta x-nya sangat kecil. Tentu saja, karena barusan di salin dia sebelumnya kita punya di sini untuk delta x menuju 0 gitu ya. F aksen x0 ini definisinya limit dari ini untuk delta x menuju 0. Sekarang dibalik.
fx0-nya kita punya, f aksen x0-nya kita punya, berapa fx0 ditambah delta x, gitu ya. Nah, untuk delta x yang sangat kecil, gitu ya, f aksen x0 itu bisa dihampiri oleh bentuk ini. Dari mana bentuk ini? Dari definisi limit. Oke, bentuk ini dari mana? Dari definisi limit. Ini pun dari mana? Dari kemiringan garis singgung. Oke. Kalau saya kedua ruas saya kalikan dengan delta x, gitu ya. Kalau kedua ruas saya kalikan delta x menjadi seperti ini. Oke. Yang artinya kalau begitu saya bisa menghampiri, kalau begitu nilai fx0 gitu ya, bisa saya hampiri dengan apa? Fx ditambah dengan f aksen x0 delta x. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, silakan. Yang X dan X0 ini Pak, yang mana? Apa bedanya Pak X sama X0? Apa bedanya apa? X X0 dengan dengan X0. Oh, oke. Sorry, ini kurang saja, ini tipe. Oke, Pak. Oke, bagus. Terima kasih koreksinya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Yang sebetulnya kalau kalian sadar, bentuk ini tuh mirip dengan bentuk apa sih? Mirip dengan bentuk apa sih? Turunan pertambahan, Pak. Mirip seperti bentuk Y dikurangi Y0 sama dengan M X dikurangi X0, betul? Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul ya, persamaan garis ya. M itu apa? Gradiennya kan? M Iya, itu kan gradiennya ya. M itu kan gradien. Ini tuh Y0 ditambah ini katakanlah selisihnya delta X. Gitu. Betul ya, sebetulnya ini tuh mirip ya. Jadi ini tuh bukan barang baru sebetulnya. Ini mirip begitu ya. Mirip seperti dulu persamaan garis yang kalian pelajari di SMA. Gitu ya. Oke, jadi nah ini tuh adalah formula dari formula dari aproksimasi atau hampiran. Gitu, ini tuh adalah formula dari hampiran. Oke, yang merah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu kenapa mendekati, Pak? Bukan sama dengan, Pak, f aksen X0 itu, Pak? Karena memang tidak sama dengan. Oh, karena definisi limit ya, Pak. Oh. Karena hampiran, betul. Kenapa di sini tandanya sama dengan bergelombang, itu tanda hampiran. Kenapa pakai hampiran ya? Karena memang tidak sama. Gitu, karena memang tidak sama. Oke, nanti kita lihat. Nah, di sini jadi perhatikan di sini, misalkan Y sama dengan fx adalah fungsi yang terdiferensialkan dari variabel bebas x. Delta x adalah pertambahan dari variabel x. Dx disebut diferensial variabel bebas x sama dengan delta x. Delta y adalah perubahan sebenarnya atau sesungguhnya dalam variabel y ketika x berubah menjadi x ditambah delta x, yakni delta y sama dengan ini. Tapi kalau dy disebut diferensial variabel tak bebas y. Artinya ini adalah hampiran. Yang dy ini adalah perubahan hampirannya. Kalau delta y ini perubahan sebenarnya. Kalau dy ini adalah hampirannya. Hampiran perubahannya. Oke, ada pertanyaan? Yakni dy itu adalah f aksen dx. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung lihat contohnya ya. Kita langsung saja contohnya saja ya. Tapi sebelum ke contoh,
Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, oke. Sekarang kita kembali ke soal yang ini lagi. Akar 4 berapa tadi? Akar 4 berapa? 2. 2, Pak. 2. Akar 4,1 berapa? Akar 4,1 Di sini, berapa? Pak. Fx-nya di sini, Pak, 4 dan delta Nah. X-nya 0,1 begitu, Pak. Dalam hal ini, betul, dalam hal ini kita bisa menghampirinya menggunakan hampiri nilai akar 4,1 dengan nggak salah. Hampiri nilai akar 4,1 gitu ya. Oke, jadi dalam hal ini misalkan fx-nya apa berarti? Fx-nya adalah akar x. Betul? Karena kan di sini akar x ya, betul? Misalkan fx adalah akar x. Oke. Kalau fx adalah akar x, pertanyaan saya, f aksen x apa? 1/2 akar X. 1/2 akar x. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita itu mau menghampiri nilai berapa tadi? Akar 4,1 ya. Oke. Hampiri nilai f 4,1. Betul ya? F 4,1 itu kan akar 4,1, betul? Betul? Betul, Pak. Oke. Akar 4,1 kalau kita mengikuti mana tadi? Ini formula hampiran begitu ya. Gitu. Jadi kalau begitu ini apa? F 4,1 itu sama dengan apa? F 4 tambah 0,1 ditambah 0,1. F 4 ditambah dengan 1/2 akar 4. 2 akar 4 dikali dengan berapa? Delta X-nya berapa? 0,1. Betul sekali. Oke, ada pertanyaan? Oke, jadi F 4,1 sama dengan berapa? Approx 2. F4 itu berapa? Akar 2 ya? Akar 4 itu 2 ya? 2 ditambah 1/4 dikali 0,1. Jadi berapa? 2,025. Oke, ada pertanyaan? Pak, yang di terakhir itu dia Pak masih pakai tandanya tanda sama dengan atau aproksimasi Pak? Yang penghitungan terakhir ya Pak? Ini tuh gini, terkait dengan penggunaan tanda ya. Jadi yang sama dengan 2,025 itu siapa? Si 2 ditambah 1/4 kali 0,1-nya. HBB, bagus. Tapi kalau F4,1-nya ya tetap pakai aproksimasi. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Jadi F4,1 adalah 2,025. Nilai sesungguhnya berapa? Nilai sesungguhnya akar 4,1. Kalau kita cari Google, nilai sesungguhnya adalah sekian ya. Sebetulnya ini pun masih hampiran loh sebetulnya. Karena kan dia bilang masih tak berujung sebetulnya. Oke, ada pertanyaan? Jadi bisa ya di sini ya kita menghitung akar tanpa menggunakan kalkulator, gitu ya.
kita bisa menghitung akar menggunakan hampiran. Gitu. Oke. Ini hanya salah satu saja, salah satu contoh ya tentu saja. Hampiran ini bisa digunakan di mana Pak? Digunakan di apapun. Aplikasinya sendiri banyak gitu ya. Kebetulan di sini saya memberikan aplikasi yang cukup mudah gitu ya. Memberikan aplikasi yang cukup mudah saja. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya. Untuk nilai X-nya ini kita yang contohnya kan ini fungsinya fungsi akar, jadi supaya nilainya itu bulat kita pakai yang memiliki akar sebagai X-nya Pak, begitu. Iya, betul. Oke, nah sebagai latihan tolong hampiri nilai 6,3. Silakan. Latihan kerjakan masing-masing ya. Hampiri nilai 6,3. Atau akar 6 lah, akar 6. Silakan kerjakan hampiri nilai akar 6. Masing-masing silakan kerjakan. Akar 6 itu berapa? Oh, akar 6,5. Maksud saya, akar 6,5. Hampiri nilai akar 6,5, silahkan kerjakan oleh masing-masing. Untuk soal ini saya minta silahkan kerjakan tanpa bertanya. Oke, saya tidak menerima pertanyaan, khusus soal yang ini. Saya tidak menerima pertanyaan, silahkan kalian kerjakan. Contohnya sudah ada di bawah. Silakan kerjakan tanpa bertanya apapun ke saya. Dan juga bertanya apapun ke teman kalian, jangan bertanya. Oke? Karena ada sesuatu yang menarik di soal ini. Jangan bertanya apapun ke saya maupun ke teman kalian. Ada soal yang menarik di soalnya. Oke, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Silahkan foto pekerjaannya. Laifahri Yusri, Kania Kamelia, Naufal DS, dan Muhammad Handi. Silahkan. Muhammad Handi, Naufal DS, Laifahri Yusri, dan Kania Kamelia. Silahkan foto pekerjaannya kirimkan ke WhatsApp. Silahkan foto pekerjaannya kirimkan ke WhatsApp. Oke, Kania langsung difoto, bagus sekali. Kania bagus. Oke. Yang lain mana? Handi sama saja seperti Kania, bagus. Siapa lagi nih? Laifahri, bagus. Satu lagi.
Satu lagi, siapa satu lagi yang belum? Yang belum siapa lagi? Tidak ada? Saya lupa tadi yang saya panggil siapa? Halo? Halo, halo. Tadi yang saya panggil siapa saja ya? Ada yang ingat siapa yang saya panggil tadi? Halo, suara saya masih masuk ini? Masih Masuk, Pak. Iya lupa Pak. Kayaknya tadi 3 orang aja deh, Pak. Empat tadi. Oh, nggak ada, Pak. Lupa, Pak. Saya lihat lagi zoom-nya. Handi sudah, Nova DS. Oh iya, Naufal. Naufal mana? Naufal? Naufal ada? Naufal, halo? Naufal? Naufal, halo? Tidak ada Naufal ya. Oke, oke. Pekerjaannya Kania benar, ada yang mengerjakan dengan cara berbeda? Ada yang mengerjakan dengan cara berbeda? Pak, saya juga sama makannya Pak, tapi saya saya tadi nyoba lagi Pak, yang pakainya fx fungsi x0 itu pakainya 2,5 Pak, jadi kayak 6, jadi 2,5 Habibi sebentar, kepotong, kepotong, maaf, bisa diulangi? Saya pakainya kan kalau Kania itu pakainya yang x0 kan 4 Pak. Saya pakainya yang 2,5 Pak. Pakainya yang apa? 2,5. Jadi kan 2,5 dikuadratin kan 6,25 Pak. Jadi kayak 2,5 ditambah 0,5 itu Pak. Jadi akar 6,5-nya kamu buat jadi seperti apa? Kan fx0-nya kan artinya bukan akar 6,25 ditambah 1/2 akar 6,25 dikali 2,5. Sebentar Habibi. Akar 6,5-nya kamu buat jadi apa? 6,25 ditambah 0,25. Oke, sudah stop dulu sampai sini ya. Yang lain ada lagi yang mengerjakan dengan cara berbeda? Saya pakai 9 Pak. Iya, sama. Jadi 9 2,5. Kamu pakai 9. 6,5 sama dengan akar 9 dikurangi 2,5. Ada lagi yang berbeda? Saya melakukannya berkali-kali, Pak. Berkali-kali maksudnya gimana? Ya, nanti jadi kayak cari aproksimasi F5 dulu, terus jadi F6, terus jadi F6,5 gitu. F5 dulu, kemudian maksudnya gimana? Jadi akar 6,5-nya kamu nyatakan sebagai apa? Saya jadi bikinnya berkali-kali Pak. Jadi awalnya jadi saya cari F5 dulu supaya bisa nyari F6 dengan aproksimasi tinggi, terus baru pakai F6 tambah 0,5. Oke, jadi kamu cari dulu akar 5 itu berapa gitu? Iya Pak. Terus setelah itu? Cari akar 6, aproksimasi akar 6. Oke. Cara mengaproksimasi akar 5-nya bagaimana kamu? Dari apa? Caranya sama, Pak. Dari yang mana? Akar dari 4 ditambah 4 ditambah 1 gitu? Iya gitu, Pak. FX-nya. Oke. Enggak, saya hitungan detailnya nanti saja. Yang penting ininya dulu. Terus gimana lagi? Setelah kamu ngitung akar 5? Mencari akar 6, Pak. Oke. Hitung akar 6-nya gimana caranya? Akar 5 plus 1. Akar 6 sama dengan akar 5 ditambah 1. Terus setelah ini?
akar 6,5 sama dengan akar 6 tambah 0,5, Pak. Oke, akar 6,5 sama dengan akar 6 ditambah 0,5. Oke, Iya. oke. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang paling mendekati itu yang delta X-nya paling kecil, Pak. Oke, yang benar adalah semuanya benar. Yang benar adalah semuanya benar, gitu ya. Nadif mengerjakan seperti ini benar. Nadif mengerjakan seperti ini benar, Kania benar, ini juga benar, gitu. Tapi yang mana yang paling baik? Yang paling baik adalah yang delta X-nya paling kecil. Oke. Yang delta X-nya paling kecil. Yang artinya yang paling baik adalah yang ini, gitu ya. 0,25. Oke. Kenapa yang delta X-nya paling kecil? Karena kalau kita lihat dari awal, di sini itu kan syaratnya jika delta X-nya sangat kecil. Gitu. Jika delta X-nya sangat kecil. Oke. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau begitu, pertanyaan saya adalah, Pak, kalau gitu boleh nggak saya mengerjakannya seperti ini? Boleh nggak saya mengerjakannya seperti ini? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Delta X-nya Boleh, lebih Pak. kecil kan? Iya, Pak. Lebih Iya. kecil dari yang 0,25. Betul? Iya, Pak. Betul, Pak. Apakah yang ini lebih baik dari yang 0,25? Iya, Pak. Lebih baik. Iya, Pak. Tidak lebih baik. Salah. Yang ini, yang akar 6,4 ditambah 0,1 ini tidak lebih baik. Kenapa tidak lebih baik? Karena apa? Pertanyaannya, akar 6,4 berapa? Akar 6,4 berapa sih? Karena kan nanti waktu menghitung itu kalian butuh ini kan. Nanti akan ada akar dari 6,4 gitu ya. Ini tuh sama dengan apa? Akar 6,4 ditambah 1 per 2 akar 6,4 gitu kan. Dikali berapa? 0,1. Gitu kan. Nah, pertanyaannya akar 6,4 berapa? Aproksimasi. Nah, akar 6,4 mau kamu aproksimasi lagi gitu ya. Itu boleh saja silahkan. Tetapi kalau diaproksimasi lagi, itu errornya jadi double. Gitu. Jadi errornya itu jadi kalian itu nanti di tingkat-tingkat atas kalau sudah belajar ke masalah aplikasinya, ke aplikasi nyata ada yang dinamakan kumulatif error. Gitu. Jadi sebetulnya bandingkan kalau yang ini, kalau yang atas gitu yang ini tuh 6,25. 6,25 itu berapa? Kita tahu dengan persis akar 6,25 itu berapa. Gitu, mudah. Gitu. Kalau 6,4 dia ada kumulatif error nanti. Menghampiri 6,4-nya kamu dari mana gitu ya? Seperti yang dikerjakan oleh Nadif. Saya suka ini. Terus terang yang dikerjakan oleh Nadif ini tidak bagus, tidak efektif. Terus terang, Nadif ya. Tetapi kamu memberikan contoh yang bagus, Nadif. Kamu memberikan contoh yang bagus bahwa pertama kamu ngitung akar 5 ini akan ada error kan? Betul nggak? Kamu di sini ngitung akar 5 akan ada error. Terus ngitung akar 6 sebagai akar 5 ditambah 1 ini juga akan ada error lagi. Di sini akan ada error. Jadi Nadif ini mengerjakan kumulatif errornya setidaknya 3 kali. Setidaknya 3 kali error yang terkumulatif. Jadi akan sangat tidak akurat gitu. Jadi sebetulnya kalau dari segi pekerjaan punya Nadif ini kurang bagus. Dari segi belajar punya Nadif paling bagus. Kalau ke konteksnya kita belajar, Nadif itu memberikan pengalaman yang paling bagus. Gitu ya. Konteks kita belajar itu contoh Nadif ini paling bagus. Gitu ya, karena memberikan kumulatif error yang
lebih besar gitu. Dicoba saja. Kalian baru akan bisa mengerti kalau baru bisa melihat benar nggak sih kumulatif error. Silahkan dicoba. Silahkan dicoba gitu ya. Jawaban yang paling bagus yang itu yang 0,25. Oke, ada pertanyaan? Pak izin bertanya Pak. Ya, Gibran. Berarti yang kita jadikan indikator baik itu sebenarnya apa yang paling akurat mendekati nilai sebenarnya atau sesuatu yang kita hindari dari kumulatif error tadi Pak? Sebetulnya ya yang paling mendekati ya apa? Yang paling mendekati nilai sesungguhnya. Tetapi pertanyaannya emang nilai sesungguhnya kita tahu, Gibran? Ya, emang hasil kalkulator itu nilai sesungguhnya? Enggak loh. Kalkulator itu juga hampiran juga loh, Gibran. Cuma hampirannya orde tinggi. Nanti kita belajar di semester 2. Gitu. Jadi di dalam hal ini parameter baiknya itu adalah yang delta X-nya paling kecil. Gitu. Oke. Tetapi kalau delta X-nya dipaksa kecil sehingga menimbulkan kumulatif error, itu juga kurang bagus. Silahkan dicoba saya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Coba. Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Lewat lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas.